Manakah yang lebih utama antara mencintai Allah atau dicintai Allah? Jawabannya bukanlah keduanya. Yang lebih utama adalah mengenali Allah sepenuhnya hingga kita tidak memiliki alasan lain selain daripada mencintainya. Karena pada dasarnya begini, Allah itu selalu mencintai hambanya, tapi hambanya lah yang selama ini berpura-pura mencintainya. Mengapa saya katakan berpura-pura? Karena mengenal saja belum kok. Masa bisa berkata cinta? Karena ketika cinta itu tumbuh daripada pengenalan yang utuh, maka tidak ada seseorang itu yang khawatir akan masa depannya. Tidak ada yang namanya iman naik turun. Kalau realitasnya bagus, dia bersyukur kepada Allah. Kalau realitasnya tidak sesuai dengan kehendaknya, dia menyalahkan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita manusia yang rendah ini bisa mengenali Allah dengan seutuh-utuhnya? Kuncinya ada pada Quran surah 2 ayat 115. Apa yang Allah katakan di sini? Hanya milik Allah lah, timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita mengenai kehadiran Allah pada alam semesta. Atau jika kita mau menggunakan bahasa hakikat, semesta ini adalah pancarannya Allah. Pancaran itu gimana sih? Saya coba kasih ilustrasi. Katakanlah ini saya, dan saya di sini sedang bercermin. Saya melihat diri saya di dalam cermin ini. Nah, pertanyaannya, apakah yang ada di dalam cermin ini adalah saya? Bukan. Ini hanyalah pantulan daripada diri saya. Refleksi daripada diri saya. Maka jika ada orang yang mengatakan bahwasanya semesta ini adalah Allah, bahkan kalau berkata aku adalah Allah, itu sudah salah besar. Diri ini adalah manifestasi daripada kehendak Allah yang di dalamnya terdapat sifat-sifatnya yang harus kita pancarkan ke alam semesta ini. Maka untuk mulai mengenali Allah, kita harus mulai mengenali sifat-sifatnya yang terpancar ke dalam semesta ini. Paling tidak semesta kecil ini, tubuh ini. Dan setidaknya ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melalui Al-Quran. Al-Quran di sini maknanya bukan hanya sekedar kita membaca, menghafalkan, namun juga mengamalkan. Bagaimana sih mengamalkan itu? Mengamalkan itu seperti ini. Dalam setiap peristiwa, setiap kejadian yang kita jumpai dalam hidup ini, carilah dan temukanlah petunjuknya pada Quran. Yang kedua adalah takziyatun nafs. Apa itu takziyatun nafs? Takziyatun nafs ini adalah sebuah tradisi dalam sufistik yang dimana kita ini menyuci jiwa kita. Kita memurnikan ego kita, membuka lapisan-lapisan hati kita sehingga terpancarlah kemurniannya. Praktisnya gimana? Kita semua sudah menjalaninya kok. Sholat, zikir, puasa, termasuk puasa Ramadan ini, itu adalah bagian daripada kita menyucikan jiwa kita. Dan yang ketiga adalah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah melalui hadis qudsi berfirman seperti ini. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku rindu untuk dikenali. Maka aku ciptakanlah makhluk yang melalui cerminanku itulah mereka mengenalku. Dan satu-satunya makhluk, satu-satunya manusia yang memanifestasikan secara sempurna zat, sifat, asma, dan juga af'al Allah yang kemudian mendapatkan titel insan kamil itu hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.